Nah, udah pernah dibaca, ntar coba di lebih dijelaskan ya. Jadi kita lanjut dulu di wewenang, Ya. kan? Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, jadi kalau misalkan wakil presidennya nih mangkat, ya kan, atau sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wakil presiden, itu dia baru bisa di-impeach dan kemudian dipilih kembali oleh MPR setidaknya dua calon ya yang diusulkan oleh presiden. Kalau misalkan presidennya atau wakil presidennya itu tidak mangkat, tidak meninggal, tidak ada sakit apapun, tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kira-kira bisa di-impeach atau diberhentikan begitu aja nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena tidak Katakanlah dia ada. tidak, katakanlah dia tidak kapabel, ya kan? Atau dia mengacak-ngacak konstitusi, ataupun mengubah, ataupun Oh, hasil bisa, dari bisa. produk. Bisa. Bisa, bisa, Pak. Apa? Dasarnya apa? Kan, Apa dasarnya? tidak ini, Pak. Apa namanya? Bukan eh, pelanggaran. Dan pelanggar apa? Gimana? Melakukan ini, apa namanya? Kan, kalau rakyat Mm-mm. jelas-jelas melakukan pelanggaran, kan bisa, Pak. Tapi ini kan bukan rakyat biasa, dia wakil presiden. Karena dia udah Ya, sah tidak. Maksudnya, statusnya. bisa, Pak. Karena kalau ada unsur pelanggaran atau kejahatan, bisa. Hmm. Karena dia melanggar kejahatan. Kalau misalkan dia cuma mengubah konstitusi, katakanlah kasusnya Wapres sekarang lah, Gibran, misalkan seperti itu. Kira-kira bisa nggak dia di-impeach gitu, secara teori? Kan karena ada tuntutan dari forum atau apa namanya, ya kelompok Purnawirawan itu ya, yang salah satunya Nggak bisa, Pak. menginginkan wakil presiden dicopot gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya betul, karena dia sudah dipilih secara sah, ya kan? Sudah dilantik juga. Kalau mau diimpeach ya harus mengikuti aturan konstitusi atau undang-undang dasar yang ada, gitu. Misalkan ketika selama dia menjabat, dia melakukan perbuatan tercela, korupsi, dan juga tindak pidana Hmm. lainnya, gitu. Itu pun bisa diproses kalau misalkan DPR-nya, MPR-nya kompak, gitu. Dan juga Mahkamah Konstitusinya menyelenggarakan peradilan yang benar-benar adil, gitu. Itu baru bisa, gitu. Kalau Kalau, tidak, hmm, gimana? kalau nggak tidak, apa, Pak? Kalau Apa tidak, ya ulangnya, Pak? nggak Apa, bisa. Pak? Kalau Kalau tidak kayak, seperti itu ya nggak bisa. hmm, Hmm, gimana kalau pertanyaannya? kayak Gibran mengubah tuh amandemen atau hasilnya apa gimana, Pak? Kayak kasusnya Maksudnya Gibran. gimana? Yang kasus Gibran kemarin Nah, sebenarnya nggak mengamandemen sih. Kalau mengamandemen kan biasanya kita konotasikan hmm, atau kita pakai itu untuk undang-undang dasar ya. Tapi kalau ini itu Gibran sebenarnya nggak mengubah konstitusi, tapi mengubah hmm, syarat yang ada di undang-undang pemilu pemilu, ya. ya kan? Undang-undang Iya. pilpres seperti itu. Sehingga eh, apa yang seharusnya
di atas aturan yang seharusnya itu wakil presiden dan juga presiden itu di atas 40 tahun, ini bisa di bawah 40 tahun asalkan dia sudah pernah menjadi pejabat daerah, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya open legal policy. Artinya adalah mau di atas 40, mau di bawah 40 tahun itu tidak tidak ada apa namanya bertentangan dengan konstitusi. Paham nggak? Jadi open legal policy itu maksudnya adalah mau mau di atas 40, mau di bawah 40 aturannya itu sama-sama nggak melanggar konstitusi, itu cuma pilihan aja gitu loh. Mau Iya. dibuat 30 tahun itu nggak apa-apa, terserah gitu loh. Terserah DPR dengan pemerintah. Ya sama kayak kita, kita harus makan. Tapi kita mau makan apa? Mau makan nasi goreng kah? Mau makan ayam goreng? Terserah kita gitu loh. Pilihan kita. Sama seperti ini, cuma pilihan aja. Mau kita mengatakan bahwasannya presiden itu idealnya 40 tahun ke atas karena kalau dari sisi psikologis misalkan dan juga dari sisi agama Hmm. 40 tahun adalah usia yang paling matang dari seorang manusia misalkan. Ya sah-sah aja gitu. Atau misalkan ada yang berpendapat, enggak, 40 tahun ke bawah juga ada yang dewasa. Buktinya banyak pemimpin-pemimpin yang masih muda, masih kecil, tapi hebat. Sah-sah aja gitu. Cuman yang jadi masalah kan, kenapa harus sekarang gitu. Harusnya kalau mau diterapkan itu nanti, ketika tahun 2029 gitu loh. Masalahnya ini kan sudah mau mulai, bahkan sudah mulai, tapi aturannya diubah gitu loh. Ya ibaratnya aja kita udah mau main, kita mau tanding bola nih, ya kan? Terus udah sampai di lapangan, tiba-tiba wasitnya bilang aturannya diganti, orang yang tingginya di bawah 170 nggak boleh main. Kan nggak adil gitu loh. Kalau mau seperti itu, oke, tapi untuk pertandingan selanjutnya gitu loh. Jangan pada saat Pilpres sekarang. Nah, itu yang menjadi apa isu ya, yang banyak kontra di masyarakat seperti itu gitu loh. Sehingga seakan-akan mengubah konstitusi. Dan memang Hmm. apa namanya, bagi saya mau 40 kayak mau berapapun itu ya terserah gitu. Asalkan memang dia punya track record yang baik, ya kan? Asalkan ya tadi ya sebelumnya kita bahas meritokrasinya itu baik gitu loh. Kalau di bawah 40 tahun apakah mencukupi dia itu memiliki track record yang baik atau apa seperti itu. Ya itu tergantung dari individunya masing-masing. Kan seperti itu. Tapi pada intinya adalah kalau misalkan wakil presiden itu dia sudah menjabat, ya dia nggak bisa serta-merta langsung dilengsarkan seperti itu gitu lah. Apalagi dengan tuntutan purnawirawan misalkan. Ya itu saya masih belum menemukan dasar hukumnya sih. Gitu. Kemudian memilih Nah, presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhirnya masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia secara bersamaan. Nah, jadi misalkan dua-duanya langsung mengundurkan diri gitu ya, atau atau meninggal atau diberhentikan. Nah, itu MPR yang memilihnya. Seperti itu. Nah, bisa sebenarnya kalau mau memakzulkan ya dengan cara mengundurkan diri si Gibrannya atau wakil presiden kita itu bisa gitu secara hukum diperbolehkan secara konstitusi. Tapi secara hmm. selain daripada itu ya dia nggak bisa. Kemudian selanjutnya silakan dibaca dulu. Wewenang MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 19 Dasar Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang 1945
MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 37 menjelaskan prosedur perubahan undang-undang dasar. Seluruh perubahan diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR. Rapat MPR mengubah undang-undang harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Putusan perubahan disahkan bila disetujui minimal 50% per satu dari seluruh anggota MPR yang hadir. Dua, melantik presiden atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Lantikan ini merupakan bentuk legitimasi konstitusional agar presiden dan wakil presiden dapat secara sah menjalankan tugasnya. Dalam kondisi tertentu, misalnya pergantian di tengah masa jabatan, pelantikan wakil presiden yang menggantikan presiden juga dilakukan oleh MPR. Tiga, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar, pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa Pak, kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Ketutup Apa? sama sudah Pak jabatan menurut Undang-Undang Dasar. MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, nggak kelihatan Pak kalau ke kanan, nggak kelihatan. Agak Oh geser ini kiri berarti. dikit Pak. Oh Oh ya. ya, MPR dapat memberhentikan presiden dan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Proses ini diwakili oleh DPR mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR disertai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran yang dilakukan. MPR kemudian bersidang untuk memutuskan pemberhentian tersebut dengan mekanisme harus dihadiri oleh minimal 3/4 anggota MPR. Putusan berlaku jika disetujui 2/3 anggota yang hadir. Nah ini lebih kita perdalam lagi. Yang pertama adalah menetapkan undang-undang dasar, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, prosedurnya adalah sangat sulit gitu loh. Maka dari Tuh, itu banyak sekali yang apa namanya menganggap ini tidak mungkin terjadi lah atau sangat sulit untuk dilakukan sehingga itu jadi alasan terus makanya amandemen itu nggak kunjung-kunjung terjadi gitu loh. Coba baca ya. Pasal 37 tadi. Pasal 37 menjelaskan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar seperti usul perubahan tiga. diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR. Nah, itu kan banyak banget gitu loh. 200 anggota lebih, hampir 300 orang ya kan. Ya, Itu harus diajukan minimal itu kan. Minimal sepertiga. Kemudian rapat MPR-nya itu eh, usul perubahan tersebut itu diajukan itu beserta juga apa aja yang mau diubah nih. Misalkan pasal sekian 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 itu harus secara gamblang gitu loh. Dan juga secara apa dijelaskan gitu. eh, Alasannya, landasan filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya, dan lain sebagainya. Pokoknya sedetail mungkin gitu. Kemudian itu per pasal ya. Kemudian rapat MPR untuk mengubah undang-undang dasar harus dihadiri minimal 2/3 anggotanya. 2/3 anggotanya itu berapa? Coba Mas Brian cari anggota MPR sekarang berapa? 500 lebih kemarin Pak. 500 lebih, lebih dong. Coba Saya anggota lupa. MPR. Coba anggota MPR sekarang berapa? 600 Tujuh ya, ratus 800 kayaknya Pak. 732 orang. 732. Hmm, berarti berapa tuh? 2/3-nya ya kan? Kira-kira tuh eh Ya hampir hampir 500 lah ya. ya Pak. Hampir 500 orang itu harus hadir. Itu kan sulit juga. Kemudian keputusan perubahan misalkan bila disetujui minimal 50% plus satu dari seluruh anggota MPR yang hadir gitu loh. Berarti 732
sekitar berapa? 300, hampir 400 ya. 732, 350 ya kan, bagi dua. Ya hampir sekitar, ya 400 kurang lah, 308, 380-an mungkin ya. Kalau saya tidak salah hitung. Itu harus menyetujui gitu loh. Kalau enggak, ya enggak mungkin goal perubahan tersebut, undang-undang dasar tersebut gitu loh. Maka dari itu sangat sulit gitu kan untuk mengubah sebuah undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, eh, melantik itu, persoalan melantik presiden dan atau wakil presiden itu juga bisa dilakukan bukan hanya ketika menang pilpres gitu loh. Bisa juga ketika misalkan presidennya meninggal atau dimakzulkan atau mengundurkan diri, itu digantikan wakil presidennya gitu loh. Dengan cara yaitu dilantik oleh MPR RI. Kemudian memberhentikan presiden dan atau memberhentikan presiden itu harus dihadiri atau diikuti dengan syarat yang jauh lebih berat lagi, gitu kan? Ya, Meskipun caranya gini, coba alasan untuk memberhentikan presiden tuh banyak banget, Mas Ryan. Contohnya pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ya itu oke lah, itu hmm. sangat berat ya kan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela gitu. Coba perbuatan tercela itu bisa jadi alat untuk presiden dimakzulkan gitu. Coba apa perbuatan tercela contohnya? Pelecehan, Wah, itu mah jauh. si tercela Perbuatan tuh apa aja contoh nih. Kalau kita meludah misalkan keluar dari mobil kita hmm, meludah kena orang lain. Itu perbuatan tercela bukan? tercela. Tercela kan? Bahkan kita berbohong aja, berbohong itu perbuatan tercela bukan? Ya, kita Ya, ya. berbohong tercela bukan? Tercela kan? Hmm. Artinya apa? Artinya untuk membuat atau untuk mengadakan impeachment tuh sangat lebar banget pintunya gitu. Apa namanya, bahkan ngeliatin cewek pakai pakaian mini aja itu bisa jadi perbuatan perbuatan tercela ya kan, di samping istrinya ya kan, banyak banget perbuatan tercela gitu loh. Pakai celana pendek misalkan itu kan tercela, harusnya dia pakai pakaian rapi tapi dia malah pakai celana pendek sama celana jepit. Itu juga bisa perbuatan tercela dari sudut pandang orang tertentu gitu. Tapi ya itu namanya impeachment, itu memang dia banyak banget pintu masuknya gitu loh. Tapi yang jadi masalah itu syaratnya ini gitu loh. Nah, apakah dia itu memenuhi syarat ini tuh atau enggak gitu loh. Syaratnya kan apa aja coba dari DPR? Kemarin sudah kita Apa? bahas apa aja. Syarat syarat-syaratnya saat di DPR apa aja yang merupakan hak Syarat-syarat siapa? DPR Oh, hak untuk untuk melakukan memberhentikan. Nah, pemanggilan, apa namanya haknya? Ada 3 hak kan? hak untuk melakukan pemanggilan, Hmm. Ada catatannya enggak? hak Mana untuk namanya melakukan itu? Coba apa apa itu? dicari. So, Nama haknya apa itu? Nama hak DPR. taruh. Apa nama hak DPR? Hak untuk melakukan
untuk melakukan penyidikan sama Namanya apa? Hak yang pertama apa? pemanggilan, Pak. Nama haknya belum dicatat ya. Nama haknya adalah dicatat ya. Hak Eh, interpelasi. oh iya, iya. Nah, itu dicatat. Hak interpelasi itu adalah hak untuk meminta keterangan dari presiden atau wakil presiden gitu loh tentang sebuah kasus apapun gitu. Isu atau kasus hukum atau permasalahan hukum apapun lah atau bahkan ya kebijakan pemerintah gitu. Itu bisa ditanya oleh DPR. Itu namanya hak interpelasi. Kemudian yang kedua apa? Ini berurutan ya. Setelah hak interpelasi apa? Hak angket Pengawasan, Pak ya? namanya. Oh ya. Hak angket. Nah, coba ditulis biar ingat. Iya, ya, Hak Pak. Coba, angket, Pak. hak angket adalah apa? Hak untuk menyelidiki gitu loh. Ketika presiden itu misalkan dia ketika ditanya atau jawabannya itu tidak tidak jelas atau dia itu ya apa namanya tidak memuaskan si DPR, tidak menjawab persoalan, maka yang dilakukan apa? DPR punya hak untuk menyelidikinya namanya hak angket gitu loh. Dia panggil segala macam eh, lembaga negara untuk memperkuat atau untuk menemukan fakta dalam sebuah kebijakan yang dijalankan oleh presiden atau wakil presiden seperti itu. Itu hak angket. Nah, ketika saat hak yang pertama sama hak yang kedua itu sudah dijalankan, maka baru muncul hak yang ketiga. Apa itu hak yang ketiga? Ah, untuk Hak untuk apa? ya, jadi mau masih. Apa ayo? Oh, pendidikan. Ih, Hak apa? untuk suara, Pak. Dicatat nggak kemarin? Mana saya catat di buku lagi satu, Pak. Di atas lupa saya, Pak. Satu lagi, Ah, nah catat lagi. Hak menyatakan pendapat. oh ya. Nah, hak menyatakan pendapat itu apa? Ya, berarti DPR bisa menyatakan pendapatnya setelah jawaban didapat dari presiden, ya kan? Ah, Setelah penyelidikan dilakukan melalui hak angket, kemudian DPR itu bisa menyatakan pendapat mereka gitu. Apa pendapat mereka tentang kebijakan tersebut atau kasus hukum tersebut? Si presiden memang benar-benar melanggar hukum atau enggak nih? Atau melakukan perbuatan tercela atau tidak? Atau melakukan tindak pidana berat lainnya? Atau bahkan melakukan pengkhianatan terhadap negara? Seperti itu. iya, Kalau ya, Pak. misalkan tidak terbukti, ya udah sampai situ stop gitu loh. Tapi ketika dia terbukti salah satunya, maka persoalan naik menjadi atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, di Mahkamah Konstitusi, Hakim MK akan memeriksa gitu loh. Apakah si presiden atau wakil presiden itu benar-benar melanggar hukum dan memang fakta atau tuduhan yang dilayangkan oleh DPR itu benar-benar terbukti secara hukum gitu, bukan secara politik ya, secara hukum gitu. Nah, yang berhak memeriksanya siapa? Ya MK gitu. Ketika MK, nah ketika sudah diperiksa, cuma dua putusannya mengakui bersalah ataukah tidak gitu. Artinya kalau dinyatakan tidak bersalah oleh MK, sudah terputus sampai di situ kasusnya gitu loh. Tapi kalau dinyatakan dia itu memang Hmm. bersalah, melakukan pelanggaran hukum atau
yang lainnya, maka dia naik ke level yang ketiga gitu, dibawa ke sidang MPR gitu. Naik ke sidang MPR ya kan. Nah, di sidang MPR itu tadi harus dihadiri coba 3/4 anggota MPR. Bayangkan gitu. 75% tuh harus hadir. Coba atas yang di atas ini ada nggak 3/4? Nggak ada. 1/3 ya kan. Tiga. Paling tinggi 2/3 itu 66%. Sisanya 50% gitu. Ini enggak, ini harus 75% anggota MPR hadir gitu. Secara secara matematika politik hampir nggak mungkin kayaknya. Satu partai politik aja atau dua partai politik nggak hadir, ketua umumnya bilang nggak ada yang hadir dalam sidang MPR, udah nggak mungkin terjadi ini impeachment gitu. 3/4 anggota MPR berarti 730 berarti. Ini sekitar 500-600 orang harus hadir gitu. Dan keputusan tersebut berlaku jika disetujui 2/3 anggota yang hadir. Dari 3/4 ini atau yang hadir, 2/3-nya atau 66% harus menyetujui gitu. Mungkin nggak seperti ini kira-kira, Mas? Impeachment itu terjadi kalau syaratnya seberat ini gitu. Nah, mungkin, Pak. Karena kan pasti apa partai apa partainya presiden pasti partai suara terbanyak di DP di legislatif kan, Pak. Betul. Pun mau terjadi itu sangat sulit ya. Kecuali memang benar-benar presiden itu parah banget ya kan sampai partai politik pengusungnya pun atau pendukungnya pun nggak mau nggak mau membela gitu. Itu baru bisa gitu. Tapi kalau masih permasalahan yang dalam tanda kutip dianggap biasa, ya pasti akan selalu dilindungi gitu oleh partai politiknya dan juga kawan-kawannya di DPR seperti itu. Kemudian lanjut, ini kan Mas Ben udah baca tuh, apa aja kira-kira kontroversi atau yang paling isu yang paling paling penting tadi untuk di amandemen, apa aja tadi? Tadi itu pertama rakyat harus terlibat langsung untuk amandemennya. Formilnya ya berarti ya, apa sih Eh, tata caranya lah ya, bukan substansinya ya kan, tapi tata caranya ya. Terus besar itu apa tadi ya? Kok dari Prof Jimli itu tadi apa? coba saya lupa. Lupa. Kalau gitu kita combine dengan ini ya. Ini coba tolong dibaca Mas Bayan. Isu amandemen yang Isu amandemen Heeh. Undang-Undang Dasar 1945, isu GBHN, kembali GBHN garis-garis besar haluan negara, kontroversi, banyak pasar hukum menilai penghidupan kembali GBHN melalui amandemen bisa mengurangi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Dikhawatirkan lembaga seperti MPR akan kembali memiliki kekuasaan besar atas arah pembangunan negara yang justru dapat menghidupkan kembali sistem lama pra-reformasi yang sentralistik dan membuka celah otoritarianisme. Pandangan pakar Prof. Jimli menyarankan agar arah pembangunan nasional cukup diatur melalui undang-undang atau perencanaan teknokratik RPJPN atau RPJMN tanpa harus ke konstitusi, masuk ke konstitusi. Isu pengeluaran kewenangan MPR kontroversi. Ada usulan agar MPR menjadi lembaga tertinggi negara pada reformasi 1998.
Padahal Reformasi 1998 telah menghapus konsep lembaga tertinggi dan menggantikan dengan prinsip separation of powers, pemisahan kekuasaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kebangkitan kembali dominasi politik di MPR yang bisa melemahkan prinsip check and balances. Pandangan banyak akademis yang menolak penguatan MPR dalam bentuk yang tidak konstitusional atau membuka jalan bagi kontrol politik yang berlebih terhadap presiden dan lembaga lain. Isu-isu masa jabatan presiden, kontroversi, meskipun tidak secara eksplisit masuk dalam agenda resmi, banyak pakar hukum menyoroti ada kekhawatiran bahwa amandemen kelima bisa menjadi pintu masuk mengubah masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Pandangan pakar seperti Saldri Islat, sekarang Hakim MK, dan Ferry Amsari mengingatkan bahwa perubahan itu bisa merusak prinsip demokrasi dan melanggar semangat reformasi 1998 yang salah satu Pembatasan jabatan presiden. Pak kelihatan Pak Oh, nggak kelihatan gini ketutup ya. dia Pas sama gini. gini Kelihatan nggak? nggak kelihatan ya Pak. Ketutupan sama ininya ya. Iya Pak. Oke. Yang salah satu hasil utamanya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Nah, jadi GBHN, tahu nggak Mas Ren apa itu GBHN? Garis-garis besar haluan negara Pak. Betul. Intinya adalah apa itu garis besar haluan negara? Atau Pak. Jadi apa namanya kayak visi lah kalau di perusahaan tuh visi pembangunan nasional gitu loh yang harus GBHN Pak. di apa namanya dipatuhi oleh semua presiden. Jadi mau ganti presiden berapa kali tetap harus mematuhi GBHN itu. Betul. Jadi presiden nggak Hmm. punya program pembangunan sendiri, harus selalu mengikuti GBHN. GBHN ini mau diarahkan kemana? Ke infrastruktur, kemana gitu. Nah, presiden harus ikut terus gitu loh. Nggak punya eh, apa sih namanya kreativitas sendiri atau independensi untuk menentukan sebuah kebijakan sendiri gitu. Satu sisi memang bagus gitu loh. Artinya dalam arti Tuh. ada konsistensi, kontinuitas, berkesinambungan pembangunannya gitu loh. Ya, Kayak pendidikan misalkan ya satu kurikulum tapi ada ya, revisi-revisi. Kemudian eh, ada misalkan Indonesia Emas 2045 dia mau membangun infrastruktur kemana itu bagus gitu loh. Cuman masalahnya adalah ya ini kan tidak mudah untuk diubah yang pertama. Yang kedua memberikan kekuasaan lebih kepada MPR gitu loh. Seolah-olah MPR itu lebih tinggi daripada presiden. Karena kenapa? Karena kan logikanya GBHN yang membuat MPR dan presiden harus tunduk hmm, kepada GBHN. Berarti yang lebih tinggi siapa? MPR kan dibandingkan MPR. presiden. Nah, ini kan tidak sesuai dengan sistem kita gitu loh. Sistem presidensial kita mengatakan yang pemimpin yang paling tinggi, bukan yang paling tinggi sih, pemimpin kepala pemerintahan dan kepala negara itu ya presiden gitu loh, bukan MPR. Seperti itu. Nah, kalau menurut Prof. Jimli mengatakan arah pembangunan nasional itu cukup diatur dalam undang-undang aja gitu loh, nggak usah dalam oh, undang-undang dasar itu terlalu terlalu berlebihan menurut dia. Kemudian isu penguatan kewenangan MPR misalkan. Ada usulan MPR jadi menjadi lembaga tertinggi negara kembali. Kemudian padahal reformasi 98 telah menghapus konsep lembaga tertinggi dan menggantinya dengan prinsip separation of power, pemisahan kekuasaan. Kalau dulu kan sistemnya itu adalah distribution of power. Artinya apa? Artinya satu,
cabang itu membawahi tiga lembaga, gitu, DPR, Presiden, dan juga yang lainnya. Gitu. Kalau sekarang kan benar-benar terpisah kan. Ya, Legislatif sendiri itu DPR MPR, DPD, eksekutif sendiri itu presiden, menteri, dan lain sebagainya. Kemudian yudikatif sendiri MK, MA, dan peradilan di bawahnya. Itu kan dipisah, independen semuanya, tidak ada yang ada nggak ada yang berada di atas gitu, atau secara hierarkis nggak ada gitu. Artinya apa? Artinya ya semuanya independen gitu ya, meskipun kita lihat pada faktanya kan legis legislatif dikuasai oleh kubu eksekutif ya kan. Yudikatif pun sama dikuasai oleh kubunya eksekutif karena ya, ada anggota keluarga yang ada di yudikatif misalkan. Seperti itu. Nah, kalau MPR dijadikan lembaga tertinggi lagi, itu bisa mengembalikan dominasi politik MPR sehingga bisa melemahkan prinsip check and balances gitu loh. Nah, pandangan ini banyak akademisi menolak penguatan MPR dalam bentuk yang tidak konstitusional atau membuka jalan bagi kontrol politik yang berlebihan terhadap presiden dan lembaga lain. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, isu masa jabatan presiden. Meskipun tidak secara eksplisit masuk ke dalam agenda resmi, banyak pakar hukum menyoroti adanya kekhawatiran bisa mengubah masa jabatan presiden gitu loh. Lebih dari 2 periode. Salah satunya pakar seperti Saldi Isra ya, Prof. Saldi itu Hakim MK, Wakil Ketua sekarang, dan juga Ferry Amsari mengatakan hal yang sama. Jadi intinya kalau misalkan jabatan presiden itu lebih dari 2 periode itu akan bermasalah ya. Karena semangat reformasi kita kan membatasi jabatan presiden gitu. Supaya apa? Ya supaya terjadi sirkulasi gitu loh. Perubahan apa namanya kekuasaan, perpindahan kekuasaan, regenerasi gitu loh. Masa kita kalah sama Cina misalkan. Cina itu dia presiden sebelum Xi Jinping itu turun loh, rela turun sendiri untuk regenerasi kepemimpinan. Nah itu sistem yang otoriter aja seperti itu, sistem komunis seperti itu, masa kita demokrasi ya kan kalah dengan negara Cina misalkan sistemnya. Kan kita harus lebih lebih baik lagi gitu loh. Maka dari itu memang sudah pas lah kalau 2 periode, apalagi 5 tahun ya. Itu cukup panjang juga kalau di Amerika malah 4 tahun kan, 2 periode 8 tahun. Gitu. Nanti kan udah ada bonus 2 tahun. Seharusnya cukup sih untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan. Kita lanjut Pak. di room yang selanjutnya ya, sebenarnya ya. Pak.